Perkenalkan, nama saya Denny Saputra Purba. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kecenderungan baru teori evolusi. Adapun materi yang kita bahas ada 5, yaitu yang pertama, teori evolusi berbasis mutasi, yang kedua, teori hereditas, yang ketiga, teori evolusi berbasis gen, yang keempat, teori kreasionisme, yang kelima, mikroevolusi dan makroevolusi. Yang pertama yaitu teori evolusi berbasis mutasi. Menurut neo-darwinisme, evolusi tidak hanya terjadi karena seleksi alam, namun juga disebabkan oleh perubahan genetik dalam tubuh makhluk hidup. Dilansir dari National Center of Biotechnology Information, teori neo-darwinisme menyatakan bahwa evolusi didasarkan oleh mutasi gen atau pembawa perilaku tertentu yang bersifat egois, yang bekerja sama pada tingkat jaringan protein dan merubah fenotip atau penampilan fisik dari makhluk hidup, sehingga terjadi perubahan DNA dan RNA dalam tubuh makhluk hidup. Mutasi gen tersebut menyebabkan perbedaan fenotip antar individu dalam suatu populasi. Evolusi yang berlangsung lama dan terus-menerus. Yang kedua adalah teori hereditas. Hereditas adalah pewaris sifat-sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA yang terdapat dalam gen. Gen terkandung dalam kromosom yang terletak dalam inti sel. Hereditas sebagai penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti pola tertentu. Aturan-aturan dalam pewarisan sifat ini disebut pola hereditas. Yang ketiga adalah teori evolusi berbasis. Richard Dawkins mempunyai pandangan bahwa gen adalah komponen paling berkontribusi dengan perubahan pada suatu spesies terjadi. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat salah satu unit paling kecil pada tubuh yang di dalamnya terdapat kromosom yang terdapat DNA yang tersusun dari gen. Gen adalah pembawa sifat yang akan diturunkan. Di dalam tubuh, gen ini akan menggandakan diri. Penggandaan ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Apabila lingkungan yang ditempati mengalami perubahan iklim yang ekstrim, gen dapat mengalami mutasi. Gen yang mutasi saat diturunkan, keturunannya baik secara seksual atau aseksual dapat mengalami, sehingga individu yang dihasilkan dapat berubah karena membawa DNA yang tidak sama dengan induknya, sehingga gen merupakan suatu komponen memiliki pengaruh besar dalam evolusi spesies. Yang keempat adalah teori kreasionisme. Kreasionisme sebagaimana dalam agama Abrahamik, yaitu keyakinan bahwa manusia, kehidupan, bumi, dan seluruh jagat raya benar asal-usul secara tidak dapat diterangkan oleh yang dihasilkan campur tangan Tuhan. Campur tangan ini mampu diteliti entah sebagai suatu gerakan pencipta. Dalam pengertian modern, istilah kreasionisme secara khusus dihubungkan dengan suatu jenis fundamentalisme Kristen konservatif yang bertabrakan dengan berbagai proses dari ilmu-ilmu. Di kalangan ilmuwan, kreasionisme yaitu termasuk pseudoscience yang tidak sesuai dengan kegiatan ilmu-ilmu. Menurut penantang kreasionisme, pendukung kreasionisme tidak mampu mengusulkan suatu teori pencipta yang dapat difalsifikasikan atau dapat diteliti dengan memakai instrumen ilmu-ilmu. Banyak yang menganut keyakinan kreasionisme menganggap semua itu sebagai proses keyakinan keagamaan yang cocok atau setidaknya tidak dipengaruhi oleh penjelasan ilmiah. Yang kelima yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi adalah suatu perubahan dalam struktur genetik suatu populasi. Dengan kata lain, evolusi dalam skala terkecil. Mikroevolusi merupakan konsep terjadinya evolusi pada skala yang lebih kecil dibandingkan dengan makroevolusi.
Mikroevolusi mungkin hanya terjadi karena adanya perubahan suatu gen atau alel pada satu spesies dalam jangka waktu yang pendek. Mikroevolusi dapat terjadi ketika ada perubahan frekuensi atau jumlah gen dalam kolam gen. Peristiwa ini bisa dilihat dari perubahan rasio genotip yang ada pada satu populasi. Makroevolusi adalah terjadinya evolusi pada skala yang lebih besar dengan terbentuknya spesies baru dari hasil akumulasi mikroevolusi. Munculnya sifat resistansi terhadap racun tanaman pada kupu-kupu melalui konsep koevolusi bisa masuk dalam kategori ini. Gimana sih munculnya spesies baru dalam mikroevolusi? Pada makroevolusi ada keadaan di mana ada penghalang yang disebut reproductive barrier. Penghalang itulah yang menyebabkan hasil variasi, seleksi, dan hereditas tidak dapat melakukan reproduksi, sehingga masing-masing variasi menjadi spesies baru. Sekian penjelasan tentang kecenderungan baru teori evolusi. Terima kasih.